yang keenam, konsumsilah makanan-makanan yang enak supaya diet kamu tuh gak membosankan. Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku, Swandayari. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku tentang beberapa bulan yang lalu aku sempat mengalami kenaikan berat badan. Lebih tepatnya lagi, aku mengalami kebuncitan karena kebiasaan hidup yang berubah semenjak pandemi. Jadi kebiasaan itu adalah rebahan, nonton drama Korea sambil ngemil, makan berlebihan, kemudian kebanyakan tidur. Terciptalah buncit yang sempurna. Nah, jadi di video kali ini aku mau kasih tips yang aku benar-benar udah praktekin ke kalian, gimana caranya biar aku bisa menghilangkan buncit aku dan sekarang udah balik lagi ke berat badan yang semula. Jadi guys, tips diet aku supaya berat badan aku tuh turun dan perut aku nggak buncit lagi. Tips yang pertama adalah jangan begadang. Nah, ini harus banget guys buat kamu yang memang bener-bener ingin menurunkan berat badan. Kamu harus yang namanya gak begadang ya, karena begadang dapat mengganggu keaktifan hormon leptin, yaitu hormon yang dapat menekan nafsu makan kamu. Jadi di dalam tubuh manusia ini guys, ada dua hormon yang sangat berfungsi untuk tubuh manusia, yaitu hormon leptin dan hormon ghrelin. Hormon leptin adalah fungsinya untuk menekan nafsu makan kamu, yang kayak semacam mengkoordinir tubuh kamu untuk berhenti makan ketika sudah kenyang. Sedangkan hormon ghrelin adalah hormon yang berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan kamu. Jadi kalau kamu begadang, yang hormon yang aktif itu adalah hormon ghrelin, bukan hormon leptin. Itulah yang menyebabkan kamu bakalan tiba-tiba lapar, pengen makan lagi, pengen ngemil lagi, dan bahkan parahnya lagi, kamu udah ngemil tapi rasa lapar kamu nggak terpuaskan juga. Jadi akhirnya kamu makan berlebihan. Nah, itu dia guys. Tips yang kedua adalah jangan makan sambil melakukan aktivitas. Kayak misalkan kamu makan sambil nonton, atau mungkin kamu makan sambil membaca, makan sambil belajar, terus makan sambil main HP ya, kan sering banget gitu tuh kita sambil nonton. Kayak aku, itu adalah salah satu kebiasaan aku yang benar-benar aku akui banget sih, sering banget aku lakukan selama pandemi. Sambil rebahan, aku sambil ngemil, sambil nonton drama Korea. Rasa lapar kita tuh nggak terpuaskan karena kita kan hanya makan cemilan. Jadi setelah ngemil kita masih makan lagi. Kayak misalkan di siang hari, aku udah ngemil banyak, tapi aku belum makan siang karena masih lapar, terpaksa aku makan siang lagi. Di malam hari juga demikian. Terus aktivitas kan nggak terlalu banyak, cuma rebahan aja sambil nonton kayak gitu. Jadi itu parah banget sih kalau misalkan kamu makan sambil beraktivitas. Itu adalah salah satu pemicu yang bakalan cepet banget bikin perut kamu buncit dan meningkatkan berat badan kamu. Jadi hindari itu ya guys. Yang ketiga adalah jangan pernah nyetok makanan di sekeliling kamu. Kayak misalkan di kamar kamu, kalau kamu tuh adalah anak kos, kamu nyetok makanan banyak-banyak nih, kayak cici, makanan manis. Itu bakalan memicu niat makan kamu semakin pengen makan, karena kan ada yang mau dimakan gitu ya. Terkadang kita bisa berhenti makan ketika nggak ada yang dimakan. Jadi ada baiknya kamu nggak usah nyetok cemilan, itu salah juga. Yang keempat adalah hindari minum minuman manis, kayak misalkan kopi di malam hari, kopi dengan banyak gula, atau mungkin yang kopi-kopi yang lagi hits zaman sekarang, ada kopi susu dicampur gula merah, ada boba, chat time, segala macam ya. Itu benar-benar kandungan gulanya itu sangat banyak, dan karbohidrat dari yang kita dapat dari gula itu sangat banyak, dan itu bakalan cepet banget meningkatkan berat badan kamu. Jadi ada baiknya kamu memperbanyak konsumsi minum air putih aja. Jadi ketika kamu sedang beraktivitas, berusahalah untuk selalu ingat minum, karena kalau kamu banyak minum itu juga bakalan membuat kamu itu terasa kenyang lebih lama, kayak perut terasa penuh gitu ya, terasa kenyang. Dan itu juga bakal membuat kamu tuh berhenti untuk makan makanan cemilan lainnya ya. Jadi perbanyak minum air putih, kurangi atau bahkan hindarkan meminum minuman manis. Next tips yang kelima adalah kurangi porsi makan kamu. Jadi aku sendiri pada saat ngawali diet aku tuh, yang pertama aku lakukan itu adalah di hari pertama diet, aku kan biasanya makan sepiring nasi gitu ya, nasinya banyak banget gitu ya. Sepiring nasi aku mulai mengurangi menjadi setengahnya. Jadi
setengah piring aja dulu untuk mengawali. Nggak bisa langsung drastis memang ya. Kalau langsung nggak mengkonsumsi nasi itu memang itu bukan hal yang mudah dilakukan. Jadi aku berusaha mengurainya. Di pagi hari setengah piring, kemudian di siang hari aku mengkonsumsi seperempat piring, dan di malam hari aku mengkonsumsi lebih sedikit dari seperempat ya. Itu aku lebih memperbanyak makan sayur, kemudian makan protein. Tapi aku juga memakan makanan yang mengandung serat tinggi, kayak misalkan jeruk dan pisang. Pokoknya makan makanan yang mengandung vitamin C kayak mangga juga bisa ya, tapi jangan terlalu banyak guys, karena biasanya buah-buah yang manis kayak gitu kan mengandung banyak gula. Banyak gula itu juga kurang baik buat kita yang lagi diet. Nah, jadi makan secukupnya aja, hanya untuk menjaga pencernaan aja. Nah, jadi itu dia ya di hari pertama yang aku lakukan. Kemudian di hari kedua berikutnya aku mengurangi di pagi hari itu menjadi lebih sedikit lagi nasinya. Begitulah seterusnya sampai bisa stabil. Aku bisa berhasil makan nasi itu lebih sedikit daripada bahan-bahan makanan lainnya gitu. Yang biasanya tadi nasi itu lebih banyak dari makanan lainnya, lebih banyak dari ikannya misalnya. Jadi aku mulai mengubah isian dari piring aku tuh lebih banyak sayur, kemudian lebih banyak kandungan protein, dan nasinya sedikit gitu. Tips yang keenam adalah konsumsilah makanan-makanan yang enak supaya diet kamu tuh gak membosankan sama sekali. Jadi di channel aku ada tuh banyak banget resep-resep makanan diet yang aku sajikan, lengkap dengan kandungan kalorinya dari masing-masing makanan. Kenapa? Karena kalau kita diet, kita harus tahu dong udah berapa banyak sih yang kita makan. Nanti kita jangan terlena untuk makan makanan itu terlalu banyak. Kayak misalkan, walaupun misalkan kita makan sayur nih, kalau kita makan banyak juga, kalau kalorinya kita nggak tahu, kita makan sebanyak-banyaknya, alhasil bakalan salah juga. Jadi inisiatifnya yang aku buat di channel aku tuh, aku langsung menyajikan berapa sih kandungan kalori dari tiap porsinya. Jadi kamu bisa mengatur, menghandle gitu, lebih bisa memahami udah berapa banyak kalori yang kamu makan gitu. Jadi bisa dibagi-bagi, karena pada umumnya kebutuhan kalori bagi perempuan itu 2000 kalori. Jadi kamu harus membagikan 2000 kalori bagi 3 ya, 3 kali makan itu. Jadi bagusnya kamu mau konsumsi apa tuh di pagi hari berapa kalori, di siang hari berapa kalori, di malam hari berapa kalori, supaya nggak berlebihan dan diet kamu bakalan sukses. Jadi menu-menu andalan aku yang ada di channel aku yang aku konsumsi untuk diet dan berhasil menurunkan berat badan aku, itu yang terfavorit. Yang pertama adalah resep olahan kentang untuk diet. Jadi resep olahan kentang untuk diet mengandung protein dari ikannya, kemudian ada vitamin dari kentangnya, kemudian selain dari kentang kita juga dapat vitamin dari kol dan lemon. Nah, dan lebih enaknya lagi, ini tanpa penyedap. Kandungan kalorinya untuk 3 porsi adalah 286,5 kcal. Jadi kalau dibagi-bagi ya, dibagi 3 porsi, ini kandungan kalori per porsinya itu hanya 95,5 kcal. Jadi sangat sedikit kan guys. Kamu bisa misalkan makan makanan yang lain gitu supaya lebih enak lagi. Masih aman ya, masih aman kalau misalkan kamu mau mengkonsumsi buah gitu di pagi hari. Nah, jadi sedangkan menu yang kedua yang paling aku favoritkan di menu diet yang ada di channel aku itu adalah telur kukus diet. Nah, telur kukus diet ini sangat enak guys. Selain enak juga mengandung banyak vitamin karena aku menggunakan wortel yang banyak di telur kukus ini. Kamu harus coba guys, ini enak banget deh, aku suka banget. Selain itu kan cara pembuatannya juga gampang dan kita mendapatkan kandungan protein, kandungan vitamin dari telur kukus ini. Selain itu juga tanpa penyedap, pokoknya oke banget, cocok banget untuk diet. Kamu nggak mesti makan makanan yang lain lagi, cuma makan ini kamu udah bisa benar-benar berasa kenyang perutnya. Oke guys, kandungan kalorinya itu sedikit juga ya, kamu bisa lihat yang ada di channel aku. Kemudian favorit ketiga itu adalah tempe diet teriyaki. Ini bener-bener enak banget guys, enak banget. Tempe diet teriyaki ini kandungan kalorinya hanya 178,9 kcal, padahal udah banyak guys. Kamu bisa lihat di channel aku, ini udah banyak, mengenyangkan banget, terus enak, dan cara pembuatannya juga simple. Nggak bakal malas deh kamu diet kalau udah mengkonsumsi makanan yang kayak. Terkadang kita itu malas diet karena memang makanannya nggak enak, juga ribet, dan bahan-bahannya juga mahal. Tapi di channel aku berusaha untuk menyajikan menu diet yang murah, sehat, simple, enak, dan gampang dibuat oleh siapapun juga dan digemari oleh siapapun juga. Jadi aku recommended banget tempe teriyaki. Terfavorit ketiga. Kemudian yang terfavorit keempat adalah tahu rendah kalori yang sangat enak
dan kandungan kalorinya juga sedikit, proporsinya itu hanya 117,4 kcal. Bahan-bahannya simple, cara pembuatannya juga simple, panggang-panggang aja, kita sama sekali nggak menggunakan minyak dan nggak menggunakan penyedap. Pokoknya recommended, dan ini juga termasuk salah satu masakan yang digemari di channel aku, paling banyak mendapatkan komentar juga. Apa ini dari tahu rendah kalori ini kita mendapatkan proteinnya, kita mendapatkan vitaminnya. Aku biasanya memang paling banyak di menu-menu aku tuh memakai wortel ya guys. Karena apa? Karena mata aku kan minus, sekali juga biar aku mendapatkan vitamin A-nya dan juga vitamin C-nya juga bisa dapat dari sana. Nah, jadi yang terfavorit kelima adalah udang diet yang enak. Nah, kamu harus coba udang diet yang ini guys. Ini benar-benar enak banget dan cara pembuatannya juga simple. Selain itu, kandungan kalorinya hanya 87,5 kcal per porsi. Tapi yang nggak aku suka dari sini memang bahannya itu lumayan mahal juga, karena kan udangnya ini tepatnya di sini aku goreng dan menggunakan minyak zaitun. Jadi mungkin teman-teman di sana kurang suka dengan ini, sama juga dengan aku karena boros banget di kantong gitu. Nah, selanjutnya yang terfavorit keenam itu adalah menu diet sayur gizi lengkap. Kandungan kalorinya 184 kcal, tapi enak banget guys. Kemudian selain enak juga benar-benar mengenyangkan, bakalan kenyang dalam waktu lama. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh adalah tempe diet enak super simple ini. Tempe diet enak super simple ini kandungan kalorinya hanya 127,51 kcal. Nah, jadi sangat sedikit kan guys. Selain itu juga sangat mengenyangkan. Selanjutnya, yang ke-8 adalah resep sup telur diet. Kandungan kalori hanya 112,25 kcal. Ini cocok banget buat sarapan pagi guys. Kalau misalkan kamu buru-buru ya, jangan sampai melewatkan sarapan pagi ya. Itu juga salah satu. Jangan sampai kamu melewatkan sarapan pagi. Kalaupun malas sarapan pagi, ya menu ini adalah menu yang sangat cocok buat kamu karena cara pembuatannya sangat simple, dan bahkan di rice cooker juga bisa dimasak, atau misalkan cuma di sangrai di wajan pun bisa. Pokoknya cara pembuatannya simple tapi rasanya enak dan tetap mengenyangkan di perut. Kemudian resep andalan aku yang ke-9 adalah resep olahan tahu dan telur. Resep olahan tahu dan telur ini proporsinya hanya 137 kcal dan enak banget. Cara pembuatannya juga simple, kita dapat proteinnya, kita dapat vitaminnya lengkap, komplit. Kamu juga. Dan kemudian yang ke-10 adalah tahu diet kukus, dan yang ke-11 adalah tempe rebus. Sedangkan yang terakhir adalah, sebenarnya aku suka banget sih semua menu-menu yang ada di channel aku tuh, karena benar-benar aku sendiri yang mengerjakannya, dan tentunya aku nggak menggunakan MSG sama sekali. Semua bahan enak, simple ditiru, bahkan buat kalian yang sedang belajar masak juga itu cocok banget karena nggak banyak bahan tapi rasanya enak. Selain itu juga cocok buat yang lagi diet rendah kalori juga. Pokoknya recommended banget deh yang ada di channel aku ya. Kamu bisa nonton nantinya supaya perut kamu cepet rata dan gak buncit lagi. Terkadang diet yang enak juga bisa membuat kita ya semangat untuk diet. Ya kayak aku sendiri dulu tuh malas diet karena ya malas makan makanan yang gak berasa gitu. Aku berpikirnya dulu mindsetnya kalau diet itu ya mungkin makan makanan yang hanya direbus aja gitu, padahal bukan. Kita bisa mengolah makanan itu sedemikian rupa tetapi juga tetap rendah kalori. Oke guys, gimana? Sangat gampang kan caranya untuk diet? Yang penting, yang paling utama kamu ada kemauan juga deh. Kamu harus ada kemauan untuk berhasil menurunkan berat badan kamu, karena badan yang ideal itu bisa membuat kamu mendapatkan banyak keuntungan. Selain penampilan, kamu juga bisa gimana ya? Bisa memakai pakaian itu pakaian jenis apa aja. Jadi pakaian yang di lemari kamu itu bisa terpakai semua gitu loh guys. Jadi itu selamat mencoba buat kamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.